konon kabarnya Putra Siregar sekarang ini kan lagi dalam kasus pengeroyokan ya. Kemudian ada berita miring katanya Putra Siregar ini dulu pernah menikah, kemudian memiliki anak, dan dengan istri pertama mereka ini berjuang, yang pada akhirnya Putra Siregar bercerai dengan istri pertama dan menikah, dan akhirnya bisnisnya juga berkembang, tapi kemudian tersangkut dengan peristiwa pengeroyokan dan peristiwa ini. Apakah kedepannya ada sesuatu yang perlu diwaspadai, ada sesuatu yang perlu dikoreksi atau perlu dibenahi oleh PS Siregar ini dan istri yang nomor 2 ini, sehingga ada keberkatan di dalam hidup mereka yang lebih baik lagi. Mari kita ungkap di sini. Saya menggunakan kartu karma ya. Ini kartu baru saya beli, baru datang. Jadi mungkin nanti saya bacanya harus ngerpek dulu ya teman. Kartu karma. Saya pojok dulu untuk Putra Siregar dan istri yang nomor 2 ini. Untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya, sehingga tidak tersandung dalam perkara ini, perkara itu. Apa yang mesti harus dilakukan, atau ada karma apakah yang sudah dialami sehingga bisa berbenah diri. Ada simbol intuisi to protect. Intuisi petunjuk untuk memproteksi diri. Intuisi from the past about. Intuisi datang dari masa lalu. Ya. Kemudian di sini, jadi bisa saya artikan memang karmanya ini dari masa lalu. Nah, masa lalu yang seperti apakah yang membuat keluarga ini tersandung perkara ini, seperti perkara pengeroyokan dan lain sebagainya? Tentunya ada hubungannya dengan karma juga ya. Di sini akan saya prediksi melalui kartu yang baru juga teman-teman. Jadi nanti bacanya saya mungkin agak mikir-mikir ya, mohon dimaklumi. Tapi kartunya ini kartunya sangat bagus sekali, dalam sekali simbol-simbolnya. Karma dari masa lalu Putra Siregar yang seperti apakah yang membuat dia mengalami hal-hal seperti ini? Karma dari masa lalu yang seperti apakah yang membuat dia mengalami hal-hal seperti ini, termasuk peristiwa hukum yang sedang dialami saat ini? Karma dari masa lalu yang seperti apa? Ada simbol ini, nanti saya artikan bareng-bareng ya. Saya ambil 5. Ada simbol ini. Selanjutnya ada simbol ini. Ada simbol ini. Ada simbol pengakuan dosa teman-teman. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Dalam mencapai sebuah kesuksesan yang dilambangkan orang ini ya, dalam mencapai sebuah kesuksesan harus diawali dengan bekerja keras untuk sukses. Dan di bawah orang ini ada tengkorak, tapi dia menginginkan sebuah kesuksesan, yang artinya dalam sebuah kesuksesan kamu meraih kesuksesan itu bersama siapa? Nah, ketika kamu bersama orang ini, katakanlah dengan istrinya yang lama, ya tentunya istri yang lama itu juga harus dimakmurkan hidupnya. Jangan disia-siakan. Makanya di sini juga ada simbol neraca, kesetaraan, keseimbangan. Andai kata sekarang sudah menikah dengan istri yang kedua, istri pertama dan anak-anak juga harus dicukupi kehidupannya. Ya, harus dicukupi kehidupannya. Kemudian di sini ada simbol ini. Simbol orang sedang berdiskusi, kemudian digosipin oleh orang. Jadi bisa diartikan hubungan mereka masa lalu mereka dengan istri pertama sekarang ini sudah menjadi pergunjingan di publik. Beritanya sudah muncul di media sosial seperti yang saya baca tadi. Jadi semuanya itu juga akibat dari masa lalu. Kemudian di sini juga begitu teman-teman. Ada simbol seorang pemuda, di depannya di sini ada sungai yang besar,
di seberang sana ada seorang putri. Saya bisa mengartikan, untuk bisa menemui putri tersebut, dia harus berenang, harus bersusah payah agar bisa berjumpa. Artinya sebuah hubungan atau sebuah ketertarikan pada seorang wanita yang harus dilalui dengan berkorban, berenang, bersusah payah untuk mendapatkan wanita itu. Nah, ketika dengan wanita ini, di sini ada semacam simbol pelangi, ada kebahagiaan dan keberkahan. Nanti kita artikan bareng-bareng ya. Kemudian di sini ada simbol raja yang membawa kabar berita. Kabar berita ini pada akhirnya ada kaitannya dengan dosa yang harus diakui. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada kaitannya dengan masa lalu dengan istri pertama, di mana istri pertama bisa dikatakan juga harus dicukupi, bukan istrinya ya, tapi anak-anaknya juga harus dicukupi, jangan sampai terlantar. Karena di sini untuk berjuang sampai saat ini juga ada dukungan dari istri pertama di sini. Tapi istri pertama ini kayaknya dalam kecukupan anak-anaknya mungkin kurang terpenuhi. Nah, kemudian hal itu menjadikan bahan pembicaraan, bahan gosip di publik, dikarenakan pada akhirnya dia meninggalkan istri pertama untuk bertemu dengan istri kedua, dan itu merupakan ada kesalahan di sini. Andai kata dia menikah ya menikah, mungkin itu urusan pribadi mereka ya, tapi ada kesalahan yang harus diakui di sini teman-teman. Ada kesalahan yang harus diakui yang dikaitkan dengan istri pertama ini tadi. Ya, istri pertama dalam pencapaian kerja keras dalam sebuah usaha ini kan juga diperjuangkan saat berjuang dengan istri pertama. Artinya dari cobaan-cobaan yang menerpa itu ada kaitannya dengan masa lalu, ada kaitannya dengan pencapaian bisnis yang sekarang ini sudah besar, ada ketidakseimbangan di sini dalam memberikan perhatian. Mungkin perhatian Putra Siregar pada keluarga yang baru dan pada anak-anaknya dari istri pertama. Dan di sini harus ada pengakuan dosa. Harus ada pengakuan dosa dari apa yang sudah dilakukan di sini ya, dari apa yang sudah dilakukan di sini, sehingga kehidupan kedepannya bisa lebih baik dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau kasus pengeroyokan ini kayaknya kasusnya itu kan maunya menolong, tapi pada akhirnya baku hantam kalau ceritanya seperti itu. Makanya di sini segala sesuatunya itu bisa saja terjadi, hal sepele bisa menjadi besar dikarenakan ada karma yang bermain di sini. Seperti itu ya teman-teman. Maaf saya agak terbata-bata bacanya karena ini masih kartu baru, masih harus perlu sinergi kembali. Cuman kartu ini memang simbol-simbolnya sangat dalam sehingga saya menyukai ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.